Baik, sore hari ini kita akan belajar nilai-nilai dalam berkomunitas. Ya, pelajaran ketiga dari MSK Kokoh dalam Kristus. Kata berkomunitas di dalam bahasa Alkitab itu namanya persekutuan. Ya, kalau kita baca di Alkitab, contoh di Kisah Para Rasul dikatakan persekutuan. Nah, kata aslinya itu koinonia. Ya, koinonia diterjemahkan sebagai komunitas sosial yang erat, di mana semua orang yang berada di dalamnya saling berinteraksi, memberikan andil, memberikan bagian, memberi kontribusi yang berharga, dan juga dapat menikmati hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Jadi, persekutuan, koinonia, artinya adalah komunitas, ya, satu kelompok orang yang saling berinteraksi, ya, saling memberikan andil, bagian, kontribusi berharga, dan juga menikmati hubungan sosial. Nah, teologi Pentakosta sejak lama menekankan tiga hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya firman Tuhan. Setiap kita harus membaca firman Allah. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tiap hari tidak cukup hanya makan jasmani. Kita harus makan rohani. Kalau orang mau bertumbuh, mau mengenal Tuhan, yang pertama harus dipimpin Roh Kudus, kedua harus masukin banyak-banyak firman Tuhan dalam hati, ya. Dan merenungkan firman Tuhan siang malam, bertindak hati-hati sesuai apa tertulis di dalamnya, maka perjalanan akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga, orang Kristen harus hidup dalam komunitas orang percaya. Tanpa ketiga hal tersebut, maka proses pemuritan, proses pertumbuhan rohani mustahil terjadi. Komunitas orang percaya bukan saja memiliki fungsi vertikal seperti menyembah Tuhan, mendalami firman Tuhan bersama-sama, tapi juga punya fungsi horizontal, ya, yaitu memperkuat hubungan antar sesama anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, agar fungsi horizontal dapat berjalan dengan baik, ya, maka komunitas orang percaya itu perlu memiliki 4 nilai berkomunitas. Nah, sekarang di Indonesia yang populer digunakan untuk kelompok kecil itu namanya komunitas sel, ya. Nah, di dalam komunitas sel itu bagian terkecil dari tubuh Kristus, ada paling sedikit 4 nilai yang harus kita hidupi. Yang pertama, komuni, ya, kehidupan yang satu dan rukun, di mana kita menjadi satu dengan Tuhan, satu dengan tubuh Kristus. Yang kedua, komitmen, kesungguhan untuk menjalankan bagian kita masing-masing. Ketiga, kontribusi, yaitu keterlibatan aktif dalam persekutuan, kontribusi setiap orang percaya kepada komunitas itu. Yang keempat, caring, kepedulian akan satu sama lain. Nah, kita akan lihat satu persatu dari 4 nilai berkomunitas. Yang pertama adalah communion, kehidupan yang satu dan rukun. Nah, kata fellowship seringkali dipahami sebagai pertemuan ibadah belaka. Namun pengertiannya lebih dari sekedar pertemuan ibadah. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 16, juga 2 Korintus 13 ayat 13 menjelaskan lebih lanjut bahwa kita bersekutu karena kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita baca ya, 1 Korintus 10 ayat 16. Dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Jadi tiap orang percaya yang sudah dibaptis, yang melakukan sakramen perjamuan suci, perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, ketika roti itu sudah diberkati Tuhan, maka roti yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan untuk dimakan, saat kita makan roti itu bukan hanya sekedar makan roti, tapi kita makan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kutu dengan tubuh Kristus, kita menyatu dengan tubuh Kristus, itu namanya komuni, ya. Jadi ketika kita orang-orang percaya berkumpul melakukan komuni, kita makan roti perjamuan kudus, kita minum anggur yang adalah lambang dari tubuh Kristus, darah Yesus, kita menyatu dengan Tuhan Yesus, juga menyatu dengan tubuh Kristusnya, tubuh Kristus yang mistis. Nah, ini secara rohani ya. Jadi nilai berkomunitas yang pertama itu communion,
bersama Tuhan Yesus juga dengan tubuh Kristus. Menyatu dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan tubuh Kristus. Dengan makan roti dan minum anggur. Ya, perjamuan kudus. Kemudian dikatakan di 2 Korintus 13:13, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi orang percaya itu punya persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang-orang percaya kumpul, di dalam diri orang percaya kan ada Roh Kudus. Roh yang satu itu yang menentukan kita semua. Jadi, dalam hidup berkomunitas, kita harus menyadari kita ini disatukan, ya. Satu tubuh, tubuh Kristus. Satu roh, roh Tuhan yang menyatukan kita. Nah, ini yang kita harus sadari benar-benar bahwa nilai berkomunitas yang pertama adalah communion, komuni. Kita menyatu bersama Kristus, menyatu bersama tubuh Kristus. Karena kita disatukan oleh roh yang sama, itu Roh Kudus. Dalam perjalanan rohani kita menuju ke kesempurnaan, menjadi serupa dengan Kristus, seorang yang dewasa rohani tentu akan semakin sadar bahwa ia membutuhkan komunitas orang percaya dalam hubungannya, dalam hidupnya. Tidak cukup hanya berkata, yang penting aku dan Yesus. Orang yang percaya Yesus, selain hubungan dengan Yesus, dia harus punya hubungan dengan komunitas orang percaya. Karena itu kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17. Dengan jelas ya. Tuhan Yesus menyatakan kalau anak-anak Tuhan ada dalam komunion yang rukun, Tuhan Allah ada bersama-sama di tengah-tengah mereka, dan dunia akan melihat kehadiran Allah ketika orang-orang percaya bersekutu. Saat anak-anak Tuhan berkomunion, menyatu, maka berkat Tuhan dicurahkan. Dalam Mazmur 133 itu ada prinsip kesatuan. Oh, betapa indahnya bila saudara seiman rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, gereja Tuhan harus bersatu. Kita harus menghayati kesatuan kita bersama Tuhan Yesus, menghayati kesatuan kita dengan tubuh Kristus, communion with God and communion with God's people, ya, dengan sesama orang percaya dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jika 2-3 orang bersepakat meminta dalam namaku, maka Bapa di surga akan mengabulkan. Itu kekuatan komunion, ya. Menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan tubuh Kristus. Jadi, mengapa kita perlu bersekutu, berkomunitas? Yang pertama adalah kita menghayati komuni kita dengan Tuhan Yesus dan tubuhnya. Yang kedua, nilai berkomunitas adalah komitmen. Nah, komitmen itu adalah sesuatu yang asalnya dari hati orang ya. Komitmen itu ada unsur emosi, melampaui hal yang formal. Kita tidak menemukan dalam kertas tuh perjanjian komitmen atau komitmen kalau orang kawin ada komitmen perkawinan, enggak ada, itu nggak tertulis, tapi harus dilakukan. Komitmen itu adalah janji untuk saling mengikatkan diri kepada orang lain atas dasar integritas pribadi seseorang. Jadi ketika orang berkata, saya akan berkomitmen akan hal ini, itu artinya ia mempertaruhkan diri sendiri, jati dirinya untuk memenuhi bagiannya. Nah, orang-orang percaya harus hidup berkomitmen. Artinya, berjanji untuk melakukan bagiannya. Komunitas orang percaya membutuhkan komitmen atau ikatan yang kuat di antara para anggotanya. Kalau tidak ada komitmen dalam komunitas, maka akan rapuh. Komunitas itu akan rentan, bisa bubar. Ya. Kalau nggak ada komitmen, bisa ada perceraian, bisa ada perpecahan. Ketika orang-orang dalam komunitas tidak bisa lagi mempercayai perkataan atau janji anggota lain, itu rapuh komunitas itu. Makanya yang akhirnya tuntut dari pelayan-pelayan, ya, dari orang-orang percaya kepada Kristus adalah mereka ternyata dapat dipercayai. Hanya orang-orang yang berkomitmen, yang melakukan apa yang ia janjikan, itu yang dapat dipercayai. Tuhan harus ada saling percaya satu sama lain. Dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota
menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Perhatikan tadi kalimat ini. Tubuh Kristus rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Nah, tiap kita ini punya bagian masing-masing. Satu tubuh tapi banyak anggota. Ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang telinga, kaki, tangan, mulut, ya. Nah, setiap kita itu punya bagian masing-masing. Dan tiap kita masing-masing harus berkomitmen untuk melakukan bagian kita. Kalau orang tidak berkomitmen, gampang pisah. Ah, nggak cocok nih. Di komunitas, misalnya di komunitas kita remaja ada namanya J. Ya. Kalau nggak ada komitmen, bubar. Ya, akan meninggalkan komunitas JP karena nggak ada komitmen, tidak mau melakukan apa-apa. Padahal kalau komunitas itu ingin bertumbuh menjadi berdampak, tiap bagiannya harus berjanji untuk melakukan bagiannya, ya, dengan setia, tidak meninggalkan komunitas tapi bisa melakukan bagiannya. Nah, kita masuk itu uh, tentang kontribusi. Nah, sebelumnya kita akan lihat contoh dulu ya tentang Rasul Paulus yang memberi contoh tentang komitmen. Rasul Paulus itu menjalankan prinsip komitmen dengan kuat, ya. Dia berusaha menasihati tiap-tiap orang, berkhotbah, mengajar tiap-tiap orang menuju pada kesempurnaan. Itu komitmen dia. Sampai akhir hidupnya, aku telah mencapai garis akhir, telah pelihara iman, tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah, gereja mula-mula juga orang-orang percayanya menunjukkan komitmen, yaitu mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Nah, komunitas yang anggotanya menjalankan komitmen akan menjadi komunitas yang kuat. Terima kasih untuk kesediaan ya semua yang ikut MSK dari 1, 2 hingga 3 ini. Biar engkau bertekun ya. Saat ini Tuhan mempercayakan kepada saya untuk memperlengkapi ya saudara-saudara semua bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Biarlah engkau bertekun, dan akhirnya tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan yang ketiga nih, kontribusi. Nilai berkomunitas itu harus bisa memberi kontribusi. Terlibat aktif untuk memberi gitu ya. Nah, ada seorang pakar kepemimpinan namanya John Maxwell mengajarkan bahwa kekuatan suatu kelompok komunitas sangat tergantung bagaimana semua yang ada di dalam komunitas itu menjalankan secara aktif bagiannya masing-masing. Komunitas orang percaya akan menjadi kuat ya kalau anggotanya hidup rukun, menjalankan komitmennya juga kuat ketika semua orang terlibat secara aktif dalam komunitas memberikan kontribusi. Kontribusi itu pasti bisa memberikan sesuatu untuk membangun orang lain ya. Contoh di Alkitab ada kisah menarik di Markus pasal 2 ya. Ketika itu Tuhan Yesus ada suatu rumah, begitu padat orang-orang, dan Tuhan Yesus di sana mengadakan kesembuhan ilahi, dan ada seorang yang lumpuh tapi nggak bisa masuk ke rumah itu karena begitu padat orang. Lalu ada 4 orang menggotong orang yang lumpuh itu, naik ke atas sotoh rumah, dibobol, diturunin tuh orang lumpuh itu, dikerek gitu ya ke bawah. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat, wow, betapa besar iman 4 orang ini ya, melihat kawannya ini lumpuh, nggak bisa mendekati Yesus, mereka sampai naik ke atas rumah dan membobol langit-langit rumah untuk supaya bisa menurunkan orang sakit lumpuh itu dekat di hadapan Yesus. Lalu Yesus memberi kesembuhan, ada mujizat kesembuhan. Nah, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi karena ada orang yang mau memberi kontribusi. 4 orang ini yang memiliki teman yang sakit lumpuh, 4 orang ini tahu bahwa hanya Yesus bisa menyembuhkan, dan mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Itu kontribusi, ya. Jadi ketika kita melihat ada kebutuhan, kita bisa bantu orang, bantulah orang itu. Itulah kontribusi, ya. Kontribusi artinya menggunakan talenta, menggunakan karunia, menggunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain. Nah, setiap kita kalau kumpul bersama,
Jangan berpikir apa sih, aku dapat apa sih di pertemuan ini, gitu ya. Kalau baru-baru percaya sih bolehlah berpikir seperti itu. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah bertumbuh, tidak boleh kita pola pikirnya itu aku dapat apa sih di komunitas itu. Kita harus berpikirnya gini, apa yang bisa saya berikan? Kontribusi hidup saya apa untuk kemajuan pertumbuhan komunitas ini? Bagaimana hidup saya bisa jadi berkat? Bagaimana hidup saya bisa jadi saluran kasih karunia Allah? Itu nilai berkomunitas, ya. Yang keempat, nilai berkomunitas yang keempat adalah caring. Care itu peduli satu sama lain. Nah, Roh Kudus menyatukan anak-anak Tuhan menjadi sebuah komuni, ya. Komitmen membuat ikatan hubungan di antara para anggota komunitas orang percaya jadi kokoh. Kontribusi membuat komunitas bergerak secara dinamis terus bertumbuh. Dan kepedulian di antara para anggota komunitas menjadi ciri utama komunitas orang percaya. Sangat tidak mungkin orang berkata punya kasih tapi nggak peduli. Karena orang yang peduli itu pasti punya kasih. Orang yang punya kasih pasti mempedulikan. Peduli sama orang, ya. Nah, Tuhan Yesus minta supaya kita saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh yang memberikan nyawanya bagi murid-muridnya, bagi kita semua. Dan dengan demikian Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saling mengasihi itu kita harus peduli dengan orang lain, ya. Care sama orang lain. Ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh para rasul supaya orang percaya saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Jadi kita harus belajar saling memperhatikan. Kalau kita melihat anggota teman kita ini kok sudah berapa kali nggak ikut ibadah, nah jangan dibiarkan. Kita harus cari tahu kenapa kok nggak datang ibadah, ya. Doakan orang itu, ketemui orang itu, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu, ya. Kalau ada masalah dan engkau bisa menolongnya, bantu. Itu saling care, saling peduli satu sama lain. Paling tidak belajar saling mendoakan, ya. Kemudian kalau engkau bisa punya hubungan, ya, kunjungi orang itu, lalu tanyakan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa didoakan. Itu tanda kita peduli, ya. Nah, nanti diskusikan dalam kelompok yang pertama, menurut engkau, apa yang akan terjadi jika sebuah komunitas sel tidak punya komunian, tidak punya komitmen, tidak punya kontribusi, tidak punya care, tidak punya caring. Apa yang akan terjadi? Yang kedua, pernahkah engkau menerima bantuan perhatian yang tulus dari anggota komunitas sel lainnya? Nah, kalau pernah, coba ceritakan dengan singkat, ya. Jangan lupa tutup dengan ayat hafalan dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.